Ingat saya selalu mencatat seperti ini. Jadi konsumen itu punya kebebasan memilih. Betul. Jangan sampai ada peraturan seperti ini membatasi kebebasan ekonomi atau kebebasan berusaha orang-orang yang ingin berdagang. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Beberapa minggu lalu, statement dari Kemendagri, Kementerian Perdagangan maksudnya, itu mengeluarkan statement yang lumayan bikin banyak anak muda kaget, yaitu larangan untuk mengimpor baju bekas, dan ini mengancam industri thrifting yang sedang menjamur di Indonesia, especially di kota-kota besar ya. Kalau kita ngelihat di Jakarta, di Bandung, di Jogja gitu, banyak banget thrift store yang mulai hidup, dan larangan dari pemerintah ini lumayan bikin kaget dan lumayan bikin diskusi yang cukup besar terjadi di tengah masyarakat. Nggak cuma di penjual, di konsumen pun juga, dan pemerintah juga memberikan banyak sekali pendapat gitu. Kenapa larangan ini dipertegas? Meskipun sudah ada dari tahun 2021, dari Peraturan Menteri Perdagangan tahun 2021 gitu ya, bahwa barang yang dilarang ekspor dan juga impor itu seperti apa, tapi kali ini kita bakal fokus lebih ngebahas soal larangan mengimpor pakaian bekas dan kira-kira sebesar apa kerugian negara akibat impor pakaian bekas ini. My name is Muhammad Syarif, saya podcast produser dari The Conversation Indonesia, dan buat kali ini kita bakal ngobrol bareng sama Mbak Adinda Tenriangke Mukhtar. Ini adalah Direktur Eksekutif dari The Indonesian Institute. Halo Mbak Dinda, apa kabar Mbak? Halo Mas Syarif, apa kabar? Baik. Mhm. Alright, Mbak Dinda, mungkin kita ngobrol soal larangan yang lumayan tegas nih. Kayaknya Mm-mm. agak-agak lumayan strict ya. Pemerintah tuh ngasih tahu bahwa impor pakaian bekas dari luar negeri akan dilarang, dan ini akan merugikan industri tekstil dalam negeri nih Mbak. When it comes to the statement dari pemerintah nih, pandangan Mbak Dinda ketika akhirnya pemerintah mulai tegas melarang ini gimana nih Mbak? Ini menarik. Saya mau tanya nih, Mas Syarif pernah beli nggak baju impor bekas? Nih, Kebetulan saya pelanggan sih Mbak sebenarnya. pelanggan. Nah, Iya. ini berarti cocok karena kita perlu memahami itu juga ya. Jadi Hmm. kami juga di The Indonesian Institute mencoba melihat isu kebijakan publik itu secara komprehensif, dan saya pikir sama seperti Mas Syarif, saya juga adalah pembeli. Semoga kita tidak ditangkap nih, Mas. Iya. Ini menarik ya. Jadi memang kita perlu lihat, tadi kan Mas Syarif sempat menyinggung peraturannya ini sudah ada sejak tahun 2021, Hmm. which is actually sudah ada juga sejak 2015. Nah, Oke. pertanyaannya, kalau sudah sekian lama, mengapa peraturan ini tidak efektif? Hmm. Kita perlu tahu, misalnya di kebijakan nih, kalau bicara kebijakan kita tidak hanya melihat kontennya, tapi juga konteksnya. Kita tahu ada permasalahan, dan ini sudah menjadi rahasia umum ya, soal masalah di bea cukai, adanya pelabuhan-pelabuhan tikus, dan the fact bahwa pasar thrifting impor barang bekas ini memang ada pembelinya, ada Hmm. peminatnya gitu. Dan yang menarik memang tadi ya, kalau bicara kerugian, kita memang harus merujuk ke beberapa data gitu ya, misalnya dari BPS yang misalnya mencatat bahwa kalau kita bicara industri domestik dalam negeri gitu, memang secara PDB untuk produksi tekstil, pengolahan kulit dan alas kaki itu juga kontribusinya juga cukup lumayan ya, persentasenya bisa 18, sekian persen. Tapi intinya itu adalah pasar domestik yang sangat besar ya untuk dari sisi produsennya gitu, bisa 80, 70, 80% lah ya. Hmm. Sementara dengan adanya thrifting ini yang dianggap pasarnya sama, padahal mau dibilang kira-kira pembelinya thrifting itu siapa sih Mas? Emang orang yang kalangan menengah bawah aja, enggak kan? Ya, betul. Nah, ini menjadi pilihan. Kalau ditanya pandangan pribadi, menurut saya intervensi kebijakan ini bisa bermata dua gitu ya. Bisa dianggap memproteksi asosiasi tekstil dalam negeri, tapi di sisi lain juga bagaimana dengan nasib orang-orang yang berdagang lewat thrifting ini? Bagaimana hak konsumen seperti itu? Nah, isu soal thrifting ini kan banyak ya, ternyata multidimensi sekali gitu. Karena saya pernah diwawancara sebelumnya dan ngobrol sama Mbak Anggi waktu itu, ya ada aspek sustainability-nya juga kan gitu. Kita bicara limbah pakaian gitu ya, yang limbah pakaian itu lagi-lagi
data dari soal perlimbahan itu nasional, limbah itu untuk tekstil sendiri tonnya itu sangat besar ya. Kalau saya boleh nyontek dulu, itu dia bisa sampai 1,7 kiloton ya, dan itu Ya. kan berarti besar sekali gitu. Dan kita tahu fast fashion itu juga menjadi tren hingga tahun 2026 dan value-nya juga besar dalam US dollar. Saya ingin mengatakan di sini bahwa ini tuh tidak terhentikan, tidak terelakkan juga. Ada pasarnya, Mas Arief. Sehingga memang ketika bicara thrifting perlu dilihat juga nih siapa yang akan terdampak, dan itu bukan hanya penjual ya, tapi juga pembeli. Lalu siapa nih yang akan diuntungkan atau tidak diuntungkan dari kebijakan ini. Tapi yang jelas kalau melihat periodenya sudah dari 2015, 2021, 22, ada pembakaran. Saya sih nggak tahu ya itu ketika dibakar yang kira-kira sekian nominal gitu ya, baju-baju bekas itu limbahnya kemana itu, Mas? Ya. Sementara kita didorong untuk, nah ini kalau mau bicara SDGs nih, saya juga ingin share juga ke teman-teman The Conversation ya. TI juga sempat menulis mengenai hal ini di publikasi kami di The Indonesian Update edisi September tahun lalu gitu ya. Dan kami juga mencatat ya memang bahwa ini bertentangan dengan ya kalau kita mengikuti terus fast fashion ini akan bertentangan dengan SDGs poin 12 dan 13 gitu soal bagaimana kita responsible production, bagaimana kita bisa mendukung upaya untuk mengatasi climate change. Gitu dulu sih umumnya ya. So, gini nih Mbak Dinda, tumpang tindih dong sebenarnya. Kalau misalnya ngelihat ada SDGs, terus juga ini dibakar, peraturan yang kemarin-kemarin, kayak ada overlapping atau nggak sinkron gitu dong sebenarnya kebijakan pemerintah ngelihat impor pakaian bekas dari luar negeri nih Mbak. Dan kalau mungkin Mas Arief ikuti ya, kan juga ada pemerintah daerah yang mengizinkan. Kita juga tahu bahwa kita ini NKRI ya, bukan negara federal gitu. Tapi ada juga otonomi dari pemerintah daerah ketika bicara pendapatan asli daerah. Kalau boleh agak melenceng sedikit, sebenarnya kasus serupa juga terjadi di Riau meskipun komoditasnya bukan pakaian bekas ya, tapi impor pasir dari Singapura. Jadi itu bertentangan antara ya lagi-lagi Kementerian Perdagangan, kita bicara AMDAL gitu. Sementara mungkin buat pemerintah daerah itu adalah pendapatan aslinya dia gitu. Seperti itu. Dan sama seperti thrifting ini ya memang isunya kompleks gitu. Jadi makanya menurut saya juga penting untuk melihat kebijakan itu bukan hanya dari intensi baik dari pemerintah gitu. Milton Friedman juga mengatakan itu, tapi bagaimana dia berkonsekuensi pada penerapannya nanti. Kita tahu juga misalnya Gubernur Jawa Barat kan juga dia juga jadi mikir nih gimana nih nasib pedagang nih pasca pelarangan ini. Dan kalau dari kami juga melihat misalnya bagaimana aturan ini benar-benar bisa diterapkan secara efektif. Karena kan memang ada peraturan juga ya, Permendaknya juga soal pengawasan perdagangan. Mereka juga bekerja sama dengan Bakorla, TNI juga di angkatan yang beragam ya. Berarti kan ada laut, darat, udara gitu. Karena kita bicara kalau ini ilegal, kenapa masih ditemukan hingga sekarang dengan bal-balan sekian banyak dan ada kerugian negara. Misalnya catatannya Bea Cukai tahun lalu itu bisa 24,21 miliar ya kalau nggak salah gitu. Dan memang sudah ya pemainnya juga sudah banyak seperti itu. Tapi apakah ini akan menjadi kebijakan yang efektif untuk mengecek pakaian bekas? Setahu saya dari berita terakhir akan diizinkan nih Mas Syarif yang masih ada pakaiannya tapi tidak udah akan ditutup benar-benar impor baju bekas itu. Sih. Kalau berbicara soal kerugian nih Mbak Dinda, mungkin jelas ya kalau cukai gitu itu kelihatan tuh karena memang barangnya masuk secara ilegal, jadi akhirnya mending diputus sekalian nggak usah deh gitu supaya akhirnya daripada menambah masalah lagi kalau di ilegal atau gimana gitu. Berbicara soal gangguan ke industri tekstil nasional nih Mbak, ini kan sepertinya terancam ya menurut pemerintah nih sudut pandang pemerintah. Manual konsumen ngerasa kayak thrifting sama produk lokal nih hal yang berbeda gitu. Pertanyaannya jadi lebih ke disrupsi yang dimunculkan oleh thrifting ke industri tekstil lokal. Sebenarnya semengancam apa sih thrifting ini sampai akhirnya pemerintah berani take side nih Mbak buat ini mengancam industri tekstil nasional nih?
Nah, tadi seperti yang saya sampaikan ya, bahwa industri ini dianggap cukup menyerap tenaga kerja di dalam negeri, sumbangsih PDB-nya juga lumayan, sehingga kenapa ini dianggap menjadi disrupsi adalah karena dianggapnya pasarnya sama nih, ini dianggapnya sama. Karena orang akan memilih, belum lagi kalau kita bicara impor baju buatan Cina, lebih murah, itu padahal baru misalnya ya. Tapi coba bayangkan disrupsi lainnya kan adalah terutama mungkin sejak pandemi ya, atau dengan global teknologi, kemajuan teknologi, siapapun bisa jualan dong dari rumah, bisa jual barang milik sendiri yang pre-love, atau untuk orang-orang yang memang berdagang memang memanfaatkan penjualan barang-barang bekas yang branded ya, dan masih berkualitas bagus dari impor dari negara lain yang dijual bal-balan seperti itu. Saya pikir memang perlu melihatnya juga secara kasuistis ya, tidak bisa juga kita samakan. Kayaknya konsumen tuh nggak ada yang ribut sebenarnya, tapi memang menjadi masalah ketika ada isu kesehatan ya. Dan itu mungkin perlu data lebih lanjut, misalnya mungkin ada penyakit yang disebabkan karena orang membeli baju bekas. Tapi seingat saya selalu mencatat seperti ini. Jadi konsumen itu punya kebebasan memilih. Jangan sampai ada peraturan seperti ini membatasi kebebasan ekonomi atau kebebasan berusaha orang-orang yang ingin berdagang. Dia kan tidak berdagang narkoba nih. Nah, tapi pertanyaannya, apakah memang kalau memang ini dilarang sejak dulu kala, kenapa baru tahun 2015? Kenapa baru bunyi lagi di 2022? Tapi mungkin seperti yang Mas Arief bilang, berarti kan ada industri yang terganggu ya artinya. Karena memang tadi seperti yang saya sampaikan dari data yang ada, memang dianggap pasarnya sama, dan dari asosiasi juga mengatakan bahwa ini mengganggu supply chain mereka dari hulu ke hilir gitu. Artinya ketika penjualan menurun, artinya kan berdampak terhadap pendapatan, tenaga kerja, sehingga memang dianggap thrifting ini yang mengancam. Tapi apakah hanya thrifting satu-satunya faktor? Kita perlu melihat juga faktor yang lain gitu. Misalnya adanya pilihan produk lain yang bermutu tapi lebih murah. Who knows, produk Cina bisa memenuhi kebutuhan itu. Atau bahan baku untuk membuat pakaian dalam negeri terlalu mahal. Jangan-jangan dipungliin juga, Mas Arief. Setahu saya, even produk-produk lokal kita yang memang ada yang bagus, kita tidak bisa menyamaratakan harganya itu affordable untuk semua lapisan masyarakat di Indonesia. Gitu. Tapi saya percaya bahwa produk-produk lokal juga ada yang bersaing gitu, yang ada ya, kita tahu ya kalau menyebut beberapa nama misalnya itu sudah go internasional gitu. Dan intinya saya mengatakan bahwa tiap produk itu punya pasarnya sendiri gitu. Apakah dengan pelarangan ini akan cukup efektif untuk menahan gejolak itu gitu? Karena ya berarti penegakan hukumnya itu harus dipertegas. Jangan sampai kebijakan itu tidak diperkuat dengan sarana dan prasarana yang memadai ya. Sisanya memang perlu ada kesadaran kepada masyarakat juga ya, dan penjual. Misalnya yang penjual nih Mas Arief, ya dia juga harus jadi responsible trader ya. Jadi jangan menjual barang yang aduh udah ngambil dari bal-balan nggak dicuci. Tapi pun kalau nggak dia cuci, dia jual murah ya dia bilang ini belum dicuci. Jadi tolong dicuci. Dan sebagai pembeli ya, kalau kita tahu kita beli dari barang bal-balan ya kita cuci dulu. Orang baju baru beli di mall aja mungkin kita pasti nyuci dulu kan gitu. Sisanya pilihan. Sekarang berapa banyak sih yang mau ngawasin di pasar Senen gitu. Saya juga nggak kebayang banyak baju itu dibakar kemarin, seefektif apa itu akan berpengaruh. Dan bagaimana kebebasan kita juga sebagai konsumen ya untuk membeli barang-barang itu. Mungkin ada orang yang merasa, oh oke nih harga segini gue bisa beli dan gue bisa makan apapun. Tapi ada orang yang berpikir, saya hanya punya uang 10.000 apa 20.000, 30.000 hanya untuk membeli baju, dan kebetulan ada di thrifting. Nggak semua orang juga mengejar karena brand ya kan Mas. Mungkin juga ada karena sensitif harga. Seperti itu. Nah ini jadi lumayan menarik nih. Akhirnya yang bisa diluruskan dan juga mungkin banyak orang yang masih blur adalah definisi thrifting nih. Karena kan mungkin sekarang identiknya thrifting adalah barang yang baju impor dari luar kan ya Mbak ya. Yang dijualnya bal-balan itu yang dilarang sama pemerintah gitu. Sedangkan masyarakat banyak yang udah mulai jualan barang-barang second yang dia pakai sendiri gitu. So it means sebenarnya yang dilarang bukan usaha thriftingnya dong ya Mbak ya. Bal-balan yang dari luar yang ilegal ini yang sebenarnya dilarang kan. So basically thrifting nggak ada masalah dong.
Seharusnya itu enggak. Dan saya pikir kalau dari pemberitaan atau tindakan pemerintah itu jelas ya, yang dilarang itu memang impor, berarti kan ini masuk di aturan barang yang dilarang untuk diimpor, Ya, yaitu barang bekas. Nah, berarti kan kita udah nggak bicara legal-ilegal lagi, emang udah betul. dilarang toh, Ya, seperti itu. Dibandingkan kalau menjual barang milik sendiri, misalnya ya udah baju bekas, tapi bekas dari sendiri, which is dari domestik. Tapi sekarang ngecek nggak saya belinya dari mana? Kalau saya belinya dari Monza juga, siapa yang ngecek saya jualan online? betul. Ya, Iya, tapi benar Mas, itu juga perlu diluruskan ya. Artinya thrifting itu bukan ngomongin baju impor aja loh, teman-teman gitu loh. Maksudnya emang artinya ya baju bekas, dan di negara maju pun mereka juga punya op shop seperti itu ya, opportunity shop seperti itu yang entah untuk donasi, fundraising, untuk binatang, untuk homeless. Dan itu untuk dan baju-bajunya juga nggak melulu dan nggak impor juga ya, tapi karena ya. memang mereka bajunya udah branded aja kan. Tapi ya Betul. itu adalah baju-baju yang second. Nah, jadi kalau ada kebijakan seperti ini memang perlu dipikirkan unintended consequences-nya seperti kata Frederick Bastiat ya, artinya apa yang menjadi dampak yang tidak diinginkan atau dampak sampingan dari kebijakan ini gitu, terutama terhadap pedagang gitu. Misalnya kalau dari beberapa pemberitaan kan mungkin ada pedagang ya kita ikut aja lah. Bahkan ada juga nih yang nantangin menteri Mendak gitu, misal bilang Bapak memang bajunya lokal. Dengan fenomena flexing Mas, coba Ya, tolong dipahami ya. Jadi dan kita bahkan belum bicara hal lain nih kayak betul. barang-barang KW. Ini baru yang bekas saya udah begini. Ya, Seperti itu. Apa nasibnya pedagang terutama, dan sebenarnya kalaupun ini adalah semangat untuk melindungi produk dalam negeri, ya harus dipastikan juga memang proses untuk produksinya juga dipermudah, perizinannya juga dipermudah sehingga memang produk domestik bisa berdaya saing ya. Jadi itu affordable. Tapi juga jangan memaksakan orang kalau memang nggak bisa beli produk dalam negeri, biarpun dianggap harganya murah tidak bisa beli, ya dia harus punya opsi dong Mas. Masa dia nggak pakai ya. baju gitu kan? Lebih seperti itu sih. Iya, ini jadi lumayan menjadi pertanyaan banyak orang juga nih, Mbak Dinda, ketika pemerintah memutuskan untuk stop impor pakaian bekas gitu. I know the intention is good buat industri tekstil nasional gitu ya, tapi ada mungkin kalau ngambil judul film ada collateral damage-nya nih, Mbak. Kita ngelihat bahwa ada pedagang thrifting yang mungkin bingung harus bagaimana untuk melanjutkan bisnis supaya akhirnya mencari nafkah untuk kehidupannya sendiri gitu. Dan juga mungkin ada konsumen. Mitigasi pemerintah yang pemerintah lakukan agak lumayan terkesan baik ya, karena boleh habiskan stoknya dulu nih. Nanti setelah itu silakan cari usaha yang lain gitu, Mbak. Gimana menurut Mbak Dinda nih ngelihat apa yang dilakukan sama pemerintah sekarang untuk pedagang yang udah kadung basah, udah punya bal-balan banyak, jualan dulu, dan buat menyelamatkan industri tekstil nih gimana langkah pemerintah yang udah diambil nih, Mbak? Nah, sebenarnya kan pemerintah itu selain mengambil langkah tersebut ya ada kompromi untuk memahami bahwa sudah ada bal-balan yang dibeli oleh para pedagang. Pemerintah juga kalau tidak salah melalui Kementerian UMKM itu juga berupaya agar pedagang-pedagang ini bisa menjual produk-produk lokal gitu ya. Jadi artinya matchmaking lah, dia mempertemukan produk lokal yang sudah bersedia untuk barangnya dijual oleh pedagang ini, dan pedagang ini didorong untuk menjual produk-produk tersebut. Pertanyaannya, ini kan tidak bisa membalikan telapak tangan begitu aja ya Mas. Biasa saya jual barang bal-balan 10.000, ngejual barang produk lokal, saya yakin itu bisa jadi at least bisa 50.000 ke atas. Perlu ada transisi juga ya, tapi seberapa itu bisa efektif itu juga perlu diperhatikan gitu. Model pelatihannya berapa lama? Bayangin pedagang disuruh ikut pelatihan, dia mungkin akan berpikir 1 jam, 2 jam pelatihan ini saya bisa menggunakan untuk berdagang gitu, cari duit gitu. Itu perlu dipikirkan juga. Lalu jenis produknya. Kita bicara konteks lain deh kalau boleh ya. Misalnya ketika ada relokasi pedagang gitu ya, misalnya di pasar-pasar kayak Pasar Tanah Abang kemarin. Kan jadi menarik ketika mereka jadi tersingkir dalam tanda kutip, memang lebih tertib. Tapi bisa jadi karena memang di set sedemikian rupa, mereka jadi nggak selalu dilewati pembeli. Nah, ini kan juga mungkin sedikit banyak meskipun tidak apple to apple, tapi bisa menunjukkan bahwa
sebelum melakukan intervensi tersebut ya pastikan memang industri domestiknya ini ketika berbicara dengan pedagang yang ex-thrifting itu mereka juga bisa nyambung karena semua ini butuh proses. Dulu dia jualnya beda, pembelinya juga beda. Jangan-jangan udah nggak ada pembeli lagi gitu. Tapi setidaknya dengan thrifting mereka tahu pembelinya ada, mereka bisa menakar. Saya pikir pedagang juga bukannya tidak mau menyesuaikan ya, bahkan misalnya dari berita-berita mereka juga mengatakan kita ikut aja deh kebijakan pemerintah seperti apa, yang penting jelas gitu. Apa yang mereka bisa perdagangkan dan bahkan yang menarik gitu ada salah satu pedagang yang mengatakan kenapa sih kita tidak diizinkan aja, dilegalkan aja deh perdagangan thrifting. Itu juga menarik loh Mas Arif. Iya. Kalau boleh, tapi artinya berarti harus ada mekanisme dan SOP yang juga cukup jelas gitu untuk memastikan oke, mulai sekarang misalnya impor barang bekas itu diperbolehkan dengan catatan misalnya health and safety protokolnya bisa dipenuhi. Jadi artinya tidak ada jamur, dia layak pakai dan memang membayar pajak gitu. Nah ini pajak aja kita lagi ribut-ribut nih. Jangan sampai orang ngamuk nggak bisa beli baju murah gara-gara pajak gitu ya. Dan ini harus ada konsistensi dan saya serius mengenai hal ini gitu. Ketika kita sibuk mengurus hal-hal yang kecil untuk melindungi satu industri, tapi kita lupa ini era globalisasi. Penegakan hukum itu harus ditegakkan, tapi harus memikirkan konsekuensi kebijakan juga. Dan jangan sampai itu menghalangi kebebasan ekonomi, kebebasan berusaha orang yang ingin berdagang, atau kita sebagai konsumen. Cuma semua pihak ini harus bertanggung jawab. Tidak bisa juga saya ngecek misalnya, wah Mas Arief diidentifikasi gitu, misalnya berapa kali nih dia pergi ke pasar Senen gitu kan. Ada sih perlindungan konsumen terhadap kita gitu. Tapi kita sebagai pembeli jangan sampai kita dieksekusi. Karena akan menjadi too much gitu untuk negara yang sedang dirundung masalah korupsi, kita jadi fokus ke hal seperti ini. Saya tidak bilang ini tidak penting ya. Tapi mungkin ini menjadi momentum agar industri domestik juga berbenah agar lebih kompetitif dan pemerintah juga memperbaiki kebijakannya gitu soal perizinan, kemudahan berusaha biar nggak terlalu mahal bahan baku gitu. Dan kalau catatan saya sih yang menarik ini ya, kadang-kadang kita kan terglorifikasi soal swasembada, apa-apa sendiri ya, tapi kita perlu memperhitungkan satu kebijakan atau satu tindakan itu dengan pertimbangan cost and benefit, untung ruginya apa. Kalau bahan bakunya aja lebih mahal gitu dan kita nggak bisa nutup harga, bahkan pedagang awam pun juga bisa mengatakan lebih baik kita beli gitu, lebih baik kita impor. Jadi kita perlu kalau kita belajar ekonomi ya, kita perlu tahu nih kelebihan kita apa sih dan kita kembangkan dari situ. Tapi pun kalau ada semangat untuk swasembada, ya perbaiki hulu ke hilirnya. Peraturannya harus mendukung, jangan ada pungli lagi, perizinan dipermudah seperti itu. Sehingga mungkin itu akan memangkas biaya produksi, jadi bisa affordable barangnya, produknya juga bisa massal dan bisa dibeli oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Seperti itu, Mas Ari. Pada intinya kalau memang mau nge-push produk lokal ya hulu ke hilir produk lokalnya juga harus diselesaikan dulu jadi stream yang bagus nih ya Mbak Dinda ya sebelum akhirnya di-push buat dijual ya. Betul, ya kita juga pakailah ada produk-produk lokal dan kita bangga gitu. Dan itu kan ditunjukkan oleh para pemimpin ya, kepala daerah misalnya mewajibkan, oh ini hari ini kita pakai, selama memang produknya bagus gitu. Tapi jangan juga dilarang orang untuk membeli produk, apakah itu bekas, apakah itu baru, produk Cina, atau produk lain yang dia rasa, ya memang bukan produk dalam negeri, tapi ini fungsional, bisa bertahan sekian lama. Dan itu salah satu argumen di thrifting juga gitu loh Mas, ketika kita bicara soal reuse, reduce, recycle, ya karena dianggap baju bekas itu ya cukup bertahan ya, artinya dia udah lewat dari pemakai sebelumnya masih bagus, dan kalau kita makainya juga oke, bersih ya seharusnya aman saja gitu. Tapi kan ada juga produk yang misalnya kebetulan produk lokal, harganya lumayan, kita bangga nih belinya, tapi kancingnya putus, entah nanti jadi apa, itu kan sangat disayangkan. Saya rasa sih bahkan produk domestik, apalagi brand-brand lokal yang sudah terkenal, udah punya pasarnya juga gitu. Dan itu it's the beauty of market gitu. Jadi jangan khawatir. Kalau ada persaingan ya itu adalah disrupsi yang memang harus diupayakan dengan ya udah kita lebih kompetitif lagi. Tapi ya itu hulu ke hilirnya juga diperbaiki karena orang nggak bisa memperbaiki kegiatannya juga kalau ekosistemnya tidak mendukung, kayak gitu Mas Ari.
Oke, mungkin yang terakhir nih Mbak Dinda, ada yang ingin disampaikan lagi kan Mbak mengenai polemik ini, especially kan ini kan mau Lebaran ya, gitu. Di momen yang orang pada pengen belanja baju terlihat baru, dan kalau yang di Jakarta Pusat mungkin tujuannya ke Pasar Senen biar branded dikit tapi barangnya barang lama, atau ke pasar baru, atau ngecek Instagram thrift shop banyak banget tapi ternyata pemerintah sekarang bilang nggak boleh gitu. Stoknya jadi limit nih, barang-barang bagus yang masuk dari luar jadi nggak ada nih. Mungkin ada yang disampaikan kan Mbak Dinda? eh Apa ya, Lebaran, nikmati Lebaran dengan ceria. Saya tetap berharap agar pilihan-pilihan bebas konsumen itu tetap ada, dan tentunya pedagang juga bertanggung jawab atas apa yang diperdagangkan. Artinya dia menjual barang yang aman dan layak, dan saya pikir itu ketika orang bayar dia juga worth the payment lah ya. Artinya dia ya udah nggak apa-apa, saya mengeluarkan sekian dapatnya sekian gitu, sekian harga yang kita dapat dari yang kita beli. Dan as per kebijakan pemerintah, saya pikir jangan terlalu banyak intervensi gitu. Kalau terlalu banyak intervensi itu tidak menjadikan ekonomi yang kondusif juga, atau ekosistem ekonomi yang kondusif untuk ekonominya berkembang baik terhadap pelaku produsen, konsumen gitu. Dan kalau ada upaya untuk melakukan kebijakan, pastikan ada komitmen dan konsistensi juga dari pemerintahnya juga, termasuk penegakan hukum, karena mereka menjadi role model kita gitu. Dan lainnya sebenarnya memang penegakan hukum itu juga harus dibuktikan dari para pihak terkait, selain dari dari pemerintah ya juga dari kitanya sendiri. Lainnya edukasi itu menjadi penting nih. Saya pikir Conversation juga melakukan itu ya dengan memberikan data-data infografis atau program seperti ini. Jadi artinya biarkan informasi ini ada di luar sana dan menjadi konsumsi kita untuk memilah dan memilih akhirnya pilihan bebas kita itu seperti apa. Dan pastikan kalaupun ada kebijakan yang ingin membakar semua thrifting itu, barang-barang bekas dari luar, ya pastikan sampahnya juga diberesin. Ya. Sampahnya juga diberesin. Jadi kita komitmen ke SDGs 12-13 itu juga ada ya. Saya pikir itu juga sangat penting. Jadi penegakan hukum, konsekuensi kebijakannya. Dan kalau sampai, saya nggak tahu ya, mungkin kita akan ngobrol lagi another time nih Mas Arief ya. Kalau memang 2022 kemarin, lalu 2023 ini menjadi semacam milestone untuk menunjukkan komitmen pemerintah, ya kita lihat gitu. Karena itu kan melibatkan beragam pemangku kepentingan, terutama di penegakan hukum ya. Untuk pelabuhan tikus benar-benar tertutup. Dan tentu saja kita jangan ngomong bicara baju bekas aja deh Mas. Narkoba atau bahkan human trafficking itu dulu deh yang besar-besar gitu. Karena tanpa hal seperti itu saya rasa juga orang akan melihat ya ini kebijakan yang rame di awal aja seperti itu. Dan ya sebisa mungkin saya tetap tetap melihat bahwa akan banyak ruang-ruang yang memberikan kita banyak pilihan gitu sebagai konsumen, sebagai produsen, dan tentunya selama itu dimungkinkan. Jangan sampai kebebasan ekonomi itu dieksekusi seperti kebebasan berekspresi kita. Seperti itu. Ya, kalau ngeliat kasus thrifting ini akhirnya melebar kemana-mana ya Mbak ya. Nggak cuma perkara impor baju bekasnya, tapi banyak hal yang harus diurusi lagi dan dibenahi lagi karena ngefeknya kemana-mana nih. Nggak cuman soal larangan impor pakaian bekas, tapi juga pelabuhan-pelabuhan tikus juga harus dicek, gitu kan. Habis itu kualitas produk lokal harus dicek, gimana caranya bikin kualitas produk lokal harganya murah. Yang jadi pemangku kebijakan kayaknya jadi pusing juga nih. Kita konsumen, ayo dong, barang murah dong. Kesannya kayak gitu ya Mbak ya. Ya sekarang ya kan konsumen itu ya memang kita mencari harga yang bagus dengan kualitas yang murah. Tapi ya tentu kita tahu ya konsekuensinya. Jangan bilang, oh ini baju beli di thrifting murah, tapi mengharapkan baju model dari toko. Ya itu juga nggak fair gitu. Tapi artinya memang benar Mas Arief, memang ini sangat kompleks ya ketika kita berbicara kebijakan. Maksudnya melindungi baik, tapi melindungi siapa, dampaknya kemana, itu kan akhirnya keran-keran yang harus diantisipasi juga oleh pemerintah gitu. Dan ini memang kita perlu hati-hati ketika bicara proteksi terhadap siapa. Saya pikir selama ini kayaknya konsumen nggak ada yang ribut ya Mas, pedagang juga nggak ada yang ribut gitu, sampai memang mungkin di tahap tertentu dan saya nggak tahu ya Mas Arief, kalau yang saya perhatikan memang di Instagram terutama dengan kita banyak
e-commerce, marketplace, orang tuh sangat bebas gitu menjual apapun, dan terutama kalau kita lihat di beberapa daerah tertentu, misalnya kayak dari Medan, Batam gitu ya, aksesnya kan gampang dengan barang-barang dari luar negeri. Dan kita punya sosial media gitu. Yang Indonesia kalau dari data APJI kan juga lumayan ya pengguna sosial medianya, dan riuh. Mungkin saat kita ngobrol sekarang ini lagi berapa nih live Instagram atau live TikTok yang berjualan thrifting. Saya tidak tahu biaya pengawasan perdagangan dari Kementerian Perdagangan atau kementerian terkait lainnya untuk mengawasi hal tersebut. Tapi konon dikatakan bahwa untuk beberapa platform seperti IG apa Facebook atau mungkin lainnya sudah berkomitmen untuk memban thrifting yang impor barang bekas itu gitu. Dan saya percaya juga tiap masing-masing PSE itu punya standar kebijakan sendiri. Misalnya nih, kalau kayak Karusel, dia akan melihat kalau yang ngejual tuh barangnya ala, dia langsung drop. Jadi dia cuma bilang barang lo nggak boleh. Dan itu maksud saya kekuatan pasar gitu ya, Mas Arief dan teman-teman. Artinya bahkan pihak swasta itu sudah punya mekanisme sendiri untuk menyaring itu tanpa ada kebijakan pemerintah. Karena memang pada dasarnya mereka mengencourage orang untuk membeli barang yang ori. Nggak apa-apa bekas, tapi ori. Tapi mereka punya kebijakan sendiri. Toh kalau ada platform yang lain tidak melakukan itu, ya itu adalah kebijakan masing-masing mereka ya, dan pilihan konsumen juga gitu. Seperti itu. Dan PR-nya adalah berapa biaya pengawasan, bagian mana yang mengawasi gitu. Apa di PT Siber Polri, saya nggak tahu. Sekarang aja sibuk untuk ngurusin hoax kan. Di media sosial gitu. Sekarang prioritas kebijakannya seperti apa gitu, dan jangan sampai upaya untuk kita nih masih pemulihan ekonomi nggak sih after pandemic ya kan, jangan sampai itu jadi ya udah kebijakan ini melindungi asosiasi yang juga UMKM tapi dia menghantam pelaku usaha yang juga notabene juga pengusaha kecil. Atau memang pembeli atau konsumen yang memang tidak banyak punya pilihan. Jadi ya PR bersama menurut saya. Tapi edukasi sangat penting, penegakan hukum, komitmen dan keseriusan, dan biarkan pasar bekerja dengan tentunya ada tanggung jawab pedagang dan juga kebebasan memilih konsumen. Oke, kalau begitu Mbak Adinda Tenryangke Muchtar dari The Indonesian Institute, waktunya terima kasih Mbak. Ini menjawab banyak pertanyaan banget sih Mbak. Thank you banget buat waktunya Mbak ya. Sama-sama, thank you Mas Arief dan The Conversation. Oke, anyway Mbak, ada update apa dari The Indonesian Institute? Oh, ya kalau boleh cerita, kami tengah membuat publikasi tengah tahun. Topiknya sangat beragam dari politik, ekonomi, dan sosial juga hukum. Kami more than happy untuk berbagi juga dengan teman-teman The Conversation. Lainnya secara rutin kita punya publikasi mingguan, ada editorial wacana, ada tengah tahun tadi policy assessment, akhir tahun Indonesia report sesuai tahunnya, dan kita juga ada publikasi bulanan The Indonesian update Indonesia dalam 2 bahasa. In between itu kita juga punya diskusi-diskusi seru kayak gini nih Mas Arief, ada diskusi publik The Indonesian Forum, ada inisiatif, dan policy talk. Info lebih jelas bisa cek di theindonesianinstitute.com atau media sosial kami di FB, Twitter, IG, dan juga di kanal YouTube The Indonesian Institute. Demikian. Instagramnya indonesian.institute. Langsung aja di follow ya Mbak Adinda ya. Yes. Oke, kalau begitu terima kasih Mbak. Dan juga sekalian pamit ke Sobat Isi ID yang udah mendengarkan. Thank you so much. I'll see you on the next episode. Ketemu lagi di Suara Akademia episode-episode besok-besok.